Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Elia, NPM 2175347, Program Studi Manajemen Informatika semester 2 kelas B. Pada mata kuliah Sistem Basis Data, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desain basis data dengan tema COVID-19. Konsep desain basis data yang saya buat yaitu melaksanakan tes swab di rumah sakit umum. Jadi inilah konsep yang telah saya buat, di mana terdiri dari entitas pasien, rumah sakit, dokter, pemeriksaan, laboratorium, tes swab, dan keterangan hasil. Pada entitas pasien memiliki atribut yang pertama yaitu ID pasien yang bersifat UID atau primary key. Dan atribut nama pasien, tempat tanggal lahir, usia, alamat, nomor telepon, dan email. Entitas rumah sakit memiliki atribut yang pertama ID rumah sakit yang bersifat primary key, atribut nama rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan email. Pada entitas dokter memiliki primary key yaitu NIP dan atribut nama dokter. Pada entitas pemeriksaan memiliki dua primary key yaitu yang pertama nomor periksa dan ID pasien, dan atribut usia, tempat tanggal lahir, tanggal periksa. Kemudian pada entitas laboratorium memiliki tiga primary key, yang pertama ID lab, nomor periksa, ID pasien, atribut tanggal, usia, dan tempat tanggal lahir. Dan pada entitas tes swab sendiri memiliki tiga primary key yaitu ID tes, nomor periksa, ID pasien, dan usia. Dan keterangan hasil memiliki 4 primary key, yang pertama nomor hasil, ID lab, ID pasien, nomor periksa, atribut tanggal, dan atribut hasil. Dalam suatu konsep desain basis data akan memiliki suatu hubungan atau relasi. Untuk hubungan dari pasien ke entitas, dokter memiliki hubungan many to many, begitu pula dengan dokter ke rumah sakit dan pasien ke rumah sakit memiliki relasi many to many, yang artinya dari setiap banyak pasien itu bisa berhubungan banyak dengan dokter, dan banyaknya pasien juga bisa berhubungan banyak dengan rumah sakit. Begitu pula dengan dokter, dengan banyaknya dokter bisa berhubungan banyak dengan rumah sakit. Setelah itu dari entitas rumah sakit memiliki entitas ke pemeriksaan yaitu one to many, dengan arti satu rumah sakit bisa banyak melakukan jenis pemeriksaan. Kemudian karena di sini pemeriksaannya melakukan pemeriksaan tes swab, maka relasi dari entitas pemeriksaan ke entitas tes swab yaitu one to many, yang artinya dari banyaknya pemeriksaan akan dilakukan satu kali tes swab. Selanjutnya hubungan dari entitas pemeriksaan ke entitas laboratorium memiliki relasi one to many, yang berarti dari banyaknya pemeriksaan akan diperiksa atau dicek hasilnya dalam satu laboratorium. Dari entitas lab ke entitas keterangan hasil memiliki relasi one to one, yang artinya setiap satu hasil dari lab akan diberikan satu keterangan hasil. Selanjutnya dari konsep desain ini memiliki bentuk tak normal yang terdiri dari nomor periksa, tanggal, nama, tempat tanggal lahir, alamat, usia, nomor telepon, pemeriksaan, swab, nama dokter, NIP, dan hasil.
Mengapa dikatakan bentuk tak normal? Karena atribut-atribut atau entitas di sini masih ketergantungan antara yang lain. Ketergantungan antara entitas atau atribut yang lainnya. Kemudian di sini dinormalisasikan kembali. Jadi normalisasi itu sendiri yaitu adalah proses pengelompokan atribut yang membentuk entitas paling sederhana. Dan normalisasi itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu 1NF, yaitu menghilangkan entitas web dan bisa dijadikan satu ke entitas pemeriksaan. Jadi 1NF ini terdiri dari nomor periksa, tanggal, nama, tempat tanggal lahir, alamat, usia, nomor telepon, pemeriksaan, nama dokter, NIP, dan hasil. Di sini dari 1NF akan dipecah lagi atau diubah menjadi 2NF. Pada 2NF ini menjadi beberapa tabel. Yang pertama tabel periksa. Ini berisi nomor periksa dan tanggal. Kemudian tabel pemeriksaan berisi nama pemeriksaan dan hasil. Kemudian tabel dokter berisi nama dokter, NIP, dan tabel pasien ini terdiri dari nama, usia, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Setelah dinormalisasikan dalam bentuk kedua, kemudian dinormalisasikan lagi dalam bentuk ketiga atau 3NF yang terdiri dari nomor periksa, nama, tanggal, dan hasil. Dari bentuk tidak normal, kita normalisasikan dalam bentuk pertama atau 1NF. Kemudian dinormalisasikan lagi ke dalam bentuk kedua, 2NF, dan kemudian dinormalisasikan atau disederhanakan lagi ke dalam bentuk ketiga atau 3NF. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang salah dalam perkataan dan pengerjaan dalam tugas konsep desain ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.